Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama murid pinggiran. Kali ini kita akan membahas strategi pembelajaran di SD. Masih di modul 3, pembahasan model yang terakhir, model pembelajaran tematik ya. D. Belajar tematik 1. Hakikat belajar tematik. Belajar tematik didefinisikan sebagai suatu kegiatan belajar yang dirancang sekitar ide pokok atau tema dan melibatkan beberapa bidang studi mata pelajaran yang berkaitan dengan tema. Pendekatan ini dilakukan oleh guru dalam usahanya untuk menciptakan konteks dalam berbagai jenis pengembangan yang terjadi, sehingga apa yang dipelajari atau dibahas disajikan secara utuh dan menyeluruh, bukan bagian-bagian dari suatu konsep yang utuh. Dalam bukunya, Papas tahun 95 mengatakan bahwa pembelajaran tematik merupakan pembelajaran yang digunakan guru untuk mendorong partisipasi aktif pembelajar dalam kegiatan-kegiatan yang difokuskan pada suatu topik yang disukai pembelajar dan dipilih untuk belajar. Yang kedua, prinsip belajar tematik. Belajar tematik menggunakan tema sentral dalam kegiatan belajar yang berlangsung. Semua kegiatan belajar dipusatkan sekitar tema tersebut. Bates dalam bukunya tahun 95 mengatakan bahwa pembelajaran tematik mengombinasikan struktur urutan strategi yang diorganisasikan dengan baik. Kegiatan-kegiatan, bacaan, dan bahan-bahan digunakan untuk mengembangkan konsep-konsep tertentu. Para ahli mengasumsikan bahwa belajar tematik merupakan suatu cara untuk mencapai keterpaduan kurikulum. Saya ulangi lagi, untuk mencapai keterpaduan kurikulum. Bates mengatakan dalam pembelajaran bahasa, unit tematik merupakan suatu epitome, kerangka isi, pembelajaran bahasa secara keseluruhan, membaca, menulis, menyimak, dan berbicara. Papas tahun 95 mengatakan bahwa belajar tematik mencerminkan pola-pola berpikir, tujuan, dan konsep-konsep umum bidang ilmu. Kemudian yang ketiga, karakter pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik memiliki karakteristik yang khas dengan pembelajaran lainnya. Kegiatan belajarnya lebih banyak dilakukan melalui pengalaman langsung atau hand-on experience. Secara terperinci, Barbara dan kawan-kawan tahun 91 mengemukakan karakteristik pembelajaran tersebut sebagai berikut. A. Memberikan pengalaman langsung dengan objek-objek yang nyata bagi pembelajar untuk menilai dan memanipulasinya. B. Menciptakan kegiatan di mana anak menggunakan semua pemikirannya. C. Membangun kegiatan sekitar minat-minat umum pembelajar. D. Membantu pembelajar mengembangkan pengetahuan dan keterampilan baru yang didasarkan pada apa yang telah mereka ketahui dan kerjakan. E. Menyediakan kegiatan dan kebiasaan yang menghubungkan semua aspek perkembangan kognitif, emosi, sosial, dan fisik. F. Mengakomodasi kebutuhan pembelajar untuk bergerak dan melakukan kegiatan fisik, interaksi sosial, kemandirian, dan harga diri yang positif. G. Memberikan kesempatan bermain untuk menerjemahkan pengalaman ke dalam pengertian. H. Menghargai perbedaan individu, latar belakang, budaya, dan pengalaman di keluarga yang dibawa pembelajar ke kelasnya. I. Menemukan cara-cara untuk melibatkan anggota keluarga pembelajar. Yang keempat, perlunya pembelajaran tematik khususnya di SD. A. Pada dasarnya siswa SD kelas awal memahami suatu konsep secara utuh, global atau tematis. Makin meningkat kecerdasannya dan makin terperinci serta spesifik pemahamannya terhadap konsep tertentu. B. Siswa SD kelas awal mengembangkan kecerdasannya secara komprehensif.
Semua unsur kecerdasan ingin dikembangkannya sehingga muncul konsep pentingnya multiple intelligence untuk dikembangkan. C. Kenyataan hidup sehari-hari menampilkan fakta yang utuh dan tematis. D. Adanya konteks. D. Ada konteksnya, maaf ya. D. Ada konteksnya. E. Guru SD adalah guru kelas, akan lebih mudah mengajar satu konsep secara utuh, akan sulit mengajar sub-sub konsep secara terpisah-pisah. Kemudian yang terakhir, manfaat belajar tematik. Dalam belajar tematik ada perubahan peranan guru dari seorang pemimpin menjadi penyedia kebijakan serta pengetahuan fasilitator, sebagai pembimbing juga, penantang, pemberi saran, dan organisator. Pembelajaran tematik menghadapkan pembelajar pada arena yang realistik, mendorong pembelajar memanfaatkan suatu konteks dan literatur yang luas. Pembelajaran ini juga membantu pembelajar melihat hubungan antara ide-ide dan konsep-konsep. Dengan demikian akan meningkatkan pemahaman pembelajar terhadap apa yang dipelajari. Di samping itu, belajar tematik juga memberi kesempatan yang nyata kepada pembelajar untuk membentuk latar belakang informasi sendiri dalam rangka membangun pengetahuan baru. Pembelajaran tematik selain memperhatikan kompetensi dan bahan ajar juga perlu memperhatikan logika, estetika, etika, dan kinestetika serta life skill. Dengan mengenal jenis-jenis model belajar, Anda diharapkan dapat menerapkan model tertentu yang sesuai dengan bidang studi serta peserta didik yang Anda hadapi. Terima kasih. Sekian pembahasan dari model tematik.